Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya sedang menempuh semester 1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Beradanya saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampun Ayahanda Supratman, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan tugas-tugas perkembangan itu? Tugas-tugas perkembangan adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh individu yang mana menuntut keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut agar tercapai kata kebahagiaan atau kepuasan batin oleh individu sesuai dengan sikap, perilaku, keterampilan. Tugas-tugas perkembangan memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan sebagai petunjuk individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dan mereka pada usia-usia tertentu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Tugas-tugas perkembangan ada kalanya yang dapat diselesaikan dengan baik dan juga ada yang mengalami hambatan. Tidak dapat diselesaikan dengan baik, suatu tugas yang dilakukan oleh individu dapat menjadi bahaya potensial. Setidaknya ada 3 bahaya potensial yang menjadi penghambat penyelesaian tugas perkembangan, yaitu yang pertama, harapan-harapan kurang tepat, baik individu maupun lingkungan sosial mengharapkan perilaku di luar kemampuan fisik maupun psikologis. Yang kedua adalah melangkah tahap-tahap tertentu dalam perkembangan sebagai akibat kegagalan menguasai tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, adanya krisis yang dialami individu. Proses kehidupan individu terbentak dari mulai fase kandungan sampai dengan fase usia tua. Dalam menempuh setiap fase usia tersebut, terdapat tugas-tugas perkembangan yang dijalani atau dihadapi oleh setiap individu. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan erat dengan perubahan, kematangan, persekolahan, pekerjaan, pengalaman, beragama, dan hal lainnya. Sebagai persyaratan untuk pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Munculnya tugas-tugas perkembangan bersumber pada faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki, kemudian belajar bertingkah laku dan bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kemudian yang kedua adalah tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan dan memilih teman hidup. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah berbuat baik pada sesama manusia. Tadi kita sudah masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari tugas-tugas perkembangan. Kemudian kita masuk kepada materi kedua, yaitu tentang tugas perkembangan pada setiap periode. Yang pertama ada tugas perkembangan masa bayi dan anak prasekolah. Biasanya dimulai dengan belajar memakan makanan padat,
belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, kemudian belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang kedua ada tugas perkembangan pada usia sekolah, biasanya belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung, kemudian belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada tugas perkembangan remaja. Yang pertama yaitu mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yaitu mencapai kematangan berperilaku etis. Yang ketiga mencapai kematangan emosi. Yang keempat yaitu mencapai kematangan intelektual. Yang keempat ada tugas perkembangan dewasa awal yang meliputi memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan nikah, kemudian memulai hidup berkeluarga. Kemudian ada yang kelima yaitu tugas perkembangan dewasa pertengahan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua. Baik, kita akan memasuki materi yang terakhir yaitu upaya memfasilitasi tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan di atas merupakan gambaran dari perwujudan kematangan biologis dan psikologis individu, ekspektasi masyarakat, dan budaya dan agama. Penuntasan tugas-tugas perkembangan tidak selalu berjalan dengan mulus, karena adanya berbagai hambatan yang muncul baik faktor internal maupun faktor eksternal terkait dengan kondisi individu itu sendiri. Seperti anak yang dari kecil sering menderita sakit, mungkin tugas perkembangan akan tersendat. Untuk mencegah hal tersebut, maka penting sekali bagi orang tua, khususnya ibu, untuk memperhatikan kesehatan anak pada saat berada dalam kandungan, seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang, dan secara rutin memeriksa kandungan ke dokter. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan seperti faktor keluarga atau orang tua yang memperlakukan anak secara otoriter akan menghambat tugas perkembangan anak dalam aspek kemandirian atau kemampuan bergaul dengan orang lain secara baik. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.